Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Nais dengan aku Naila Kansa di seputar Yuk Belajar Excel. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas dan belajar tentang fungsi statistika yang ada di Microsoft Excel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Nah, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu ya. Fungsi statistik. Enter. Nah, kita kasih warna ya biar lebih menarik. Kita akan kasih warna hijau mungkin. Hijau deh. Kita tebelin, kita ganti ya. Ya kita ganti fontnya. Lalu kita ubah ukurannya. Lalu kita bold. Nah, oke teman-teman, setelah kita mengetahui kita akan melakukan atau sama-sama belajar untuk membuat dari fungsi statistika, kita akan membahas dulu ya, apa sih itu fungsi statistika? Ini dia penjelasannya. Nah, oke teman-teman, setelah mengetahui apa itu fungsi statistika, jadi kali ini kita langsung saja ya menerapkannya di Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan membuat dengan tema rekap nilai siswa di bulan Februari 2025. Nah, di sini langsung saja kita buat ya. Nomor, nama, lalu di sini kita tulis nilai. Di sini kita taruh tuh nilainya ada nilai bahasa Indonesia, Infor, MTK, IPAS, sama DDK. Nah, oke teman-teman, setelah kita membuat nilai apa saja yang akan kita rekap, di sini kita buat, kita merge-kan dulu ya biar rapi. Nah, lanjut di sini kita buat jumlah nilai, lalu kita buat rata-rata, lalu kita juga jumlah data, terus jumlah data angka. Lalu di sini kita mau buat lagi yang namanya itu status. Mau buat status. Nah, ini kita merge dulu ya biar rapi. Ini kita merge. Kita taruh di tengah. Ini kita merge juga. Nah, ini kita merge. Merge lalu. Oke. No. Ini nggak bisa langsung semua ya, jadi harus satu-satu teman-teman. Kita merge, kita taruh di tengah. Nah, ini caranya agar kayak biar dia ke enter gitu, kita bisa menggunakan ini, wrap text. Nah, ini juga kita buat, kita merge, kita taruh di tengah, kita wrap text. Jumlah ini juga kita wrap, lalu kita merge. Nah, dan ini juga. Oke. Nah, untuk status di sini aku buat dulu statusnya sesuai mata pelajarannya bahasa Indonesia. Lalu ada Infor, lalu ada MTK, lalu ada IPAS dan ada DDK.
Lalu di sini kita merge biar rapi. Nah, lalu kita taruh di tengah ya teman-teman. Taruh di tengah. Nah, taruh di tengah. Oke. Setelah itu di sini kita mau buat yang namanya tuh grade atau nilainya. Di sini kita buat juga yang sama Bindo, Infor, FTK, IPAS, TDK. Kita buat grade-nya, lalu ini juga kita merge, lalu kita taruh di tengah, dan yang terakhir itu kita mau buat dia yang namanya rank. Kita Ctrl E, add level filling, flash fill, oke. Lalu di sini kita buat dulu ada berapa anak. Di sini saya sebagai contoh akan membuat 5 orang anak. Nah, rumus untuk nomor yaitu sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, min row, buka kurung, acuan selnya yaitu A4. A4, kita kunci, lalu kita tutup kurung. Enter. Kita akan buat 5 atau 6. 7 aja deh. Satu lagi. Nah, oke. Setelah itu ini kita buat yang namanya tabelnya atau border atau garisnya ya biar kelihatan. Letak border, kita pilih di sini, pilih yang all borders. Nah, untuk ini kita taruh di tengah. Kita letak di tengah, yang ini juga kita taruh di tengah. Dan yang lainnya ini juga kita taruh di tengah. Nah, di tengah. Nah, ini kita merge ringnya. Nah, oke deh. Nah, ini sudah terbentuk ya tabelnya. Lanjut saja di sini kita isi nama dulu. Oke, kita buat dia tulisannya di tengah ya, biar lebih rapi. Terus di sini juga untuk nilai kita tulis ya. Misalnya di sini dia kita buat tuh nilainya 90. Nah, di sini infor dia belum membuat. Jadi di sini kita akan kosongin karena dia belum mengerjakan atau kita buat dulu di sini tidak terisi. Untuk MTK itu 70, IPAS itu dia 80, dan DDK itu dia 100. Lalu untuk Tania, ini B Indonya itu 95, Infornya 89, MTK-nya itu 88, IPAS-nya 97, dan DDK-nya itu 90. Untuk Agus, dia belum ulangan B Indo, jadi belum kita isi. Untuk Infor, itu kita buat 86, MTK-nya 90, IPAS-nya 100, dan DDK-nya itu 70. Untuk Satyo, kita buat juga ya nilainya. 100, infornya 5, jangan deng, 85, 5, MTK-nya 100, IPAS-nya 95, dan DDK-nya 86. Satria juga kita buat ya. Nah, si Satria ini belum ulangan B Indo nih. Jadi kita kosongin, lalu lanjut di infornya itu dia mendapatkan 90, di MTK-nya 88, di IPAS-nya 100, dan di DDK-nya dia 90. Nah, lalu di sini Kinara belum mengerjakan MTK. Nah, di sini kita isi dulu ya B Indonya 100, infornya itu 80,
MTK-nya belum, IPAS-nya 97, dan DDK-nya 75. Salah. 75. Lalu untuk Mila, kita buat di sini dia ujiannya 98, infornya 100, MTK-nya dia 85, IPAS-nya dia belum, IPAS-nya kita buat udah aja lah ya, 92, dan DBK-nya 95. Oke, setelah itu kita jumlahkan ya nilainya dengan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, lalu kita select, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, lalu ini kita tinggal seret ke bawah. Nah, ini dia hasilnya. Ini kita buat di tengah dulu. Rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average. Kita buat ya, average, buka kurung. Ini number 1, titik koma, number 2. Jadi di sini tuh kita mau ngerata-ratain tuh dari angka berapa. Nah, kita buat dari angka ini ya. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini dia nilai-nilainya. Lalu di sini kita buat jumlah datanya itu sama dengan count, buka kurung. Di sini kita menggunakan, jadi ada beberapa jumlah count. Jadi di sini ada count A. Count A itu membaca atau menjumlahkan. Jadi dia akan mencari suatu nilai yang berupa angka. Jadi nanti dia akan menjumlahkan. Misalnya yang B Indo ini kan kita buat di sini ada 90, 70. Di sini kan cuman ada yang kosong nih. Nah, kita buat aja dulu yang infor ini. Misalnya kita buat belum ya. Belum. Di sini kita buat juga belum. Di sini kita buat juga belum. Di sini juga kita buat. Nah, lalu di jumlah data ini, jika kita menggunakan count itu akan menghitung jumlah data yang berupa angka. Nah, sedangkan untuk count A itu dia akan menjumlahkan suatu data baik huruf maupun angka. Jika count if itu biasanya digunakan untuk mencari jumlah data tertentu. Misalnya ini kita coba ya, count. Kita buka kurung, lalu kita select mau yang mana. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, jumlah datanya ada 4, karena dia hanya membaca berupa angka saja. Dia tidak membaca huruf. Nah, jika kita menggunakan count A, baru kita enter, nah dia akan membaca baik angka ataupun huruf. Nah, jika count if, nah cara penggunaan count if itu seperti ini ya. Kita tulis count if, buka kurung, lalu kita pilih range-nya, kita select, baru tuh kita ada yang pakai koma ataupun titik koma, kriterianya kita tulis nih, misalnya 100. Jadi kita mau mencari nilai 100 tuh ada berapa sih dia di mapel apa aja. Nah, jadi dia mendapatkan nilai 100 itu cuman satu, yaitu di pelajaran DDK. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi karena di sini ditanya jumlah data, jadi di sini saya akan menggunakan rumus count A. Kita buat ya di sini count A, lalu buka kurung, kita select, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Lalu kita seret ke bawah. Nah, ini kenapa jumlah datanya 5? Karena ada 5 nilai ya nih. Untuk jumlah data angka di sini kita menggunakan rumus count biasa. Sama dengan count, buka kurung, kita pilih. Nih, tutup kurung, enter. Nah, jadi dia tuh ingin jumlah data angkanya saja. Jadi data yang berupa angka. Kita select. Nah, ini kita rapikan, kita taruh di tengah. Nah, lalu untuk status di sini langsung saja kita buat ya. Kita pakai rumus logika if. Sama dengan if, buka kurung, terus kita pilih nih acuannya. Nih, B Indo kan, nih nilai ini. Jika C5 itu lebih besar atau sama dengan 75, titik koma nilainya yaitu tuntas, titik koma tidak tuntas.
kurung, kita enter. Nah, ini dia nilainya 90 karena lebih dari 75 ya. Lalu kita seret ke bawah. Nah, ini kenapa dia belum itu dibuat tuntas. Nah, di sini juga kita bisa mengganti dengan angka 0 karena kan dia eh, belum ulangan. Jadi di sini kita coba buat 0 ya. Nah, dia akan menjadi tidak tuntas nih. Dia akan menjadi tidak tuntas. Tapi jumlah data angkanya dia akan menjadi 5. Karena kan 0 itu termasuk angka ya. Nah, jadi di sini biar tidak keliru, jadi di sini kita buat aja, karena dia belum mengerjakan, otomatis nilainya belum ada. Jadi di sini kita buat dulu nilainya 0. Kita buat dulu ya nilainya 0. Di sini juga kita buat dulu nilainya 0. Oke. Nah, di sini dia otomatis tidak tuntas dan tidak tuntas. Nah, ini kita rapikan, kita perbesar dulu. Nah, kita buat di tengah. Untuk yang infor sama, kita buat sama dengan if buka kurung yang ini lebih besar atau sama dengan 75, nilainya itu tuntas, titik koma tidak tuntas. Jadi cara membacanya tuh ini ya, jika D5, nih kolom D5 itu lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya tuntas maupun tidak tuntas. Tuh. Lalu di sini tinggal kita seret ke bawah. Nah, kita perbesar biar lebih rapi. Kita buat di tengah. Oke. Yang MTK juga sama ya, sama dengan if, buka kurung, kita seret. Yang MTK nih kita pilih MTK, terus lebih besar atau sama dengan 75, titik koma, tuntas, terus titik koma, tidak tuntas. Nah, kita seret ke bawah. Kita perbesar biar rapih. Nah, kita buat dia di tengah. Sama juga ya dengan yang lainnya, menggunakan rumus logika if. Pas lebih besar atau sama dengan 75, titik koma, tuntas, titik koma, tidak tuntas. Nah, ini dia tuntas, kita buat nih select. Nah, ini tuntas semua ya, IPAS nih. DBK juga sama, kita buat. Sama dengan if, buka kurung, DBK lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya tuntas, koma, tidak tuntas. Enter. Kita seret ke bawah. Nah, ini kita rapikan ya. Buat tulisannya di tengah ya. Nah, oke. Terus di sini kita akan membuat grade. Kita akan membuat grade sama dengan if, buka kurung, terus nih jika B Indoni itu lebih besar sama dengan 95, maka nilainya itu A. Nih, sebelumnya kita buat dulu ya teman-teman nih, biar teman-teman mengerti. Di sini kita buat dulu tabelnya, nilai, terus grade. Jadi kalau misalnya nilainya itu lebih besar atau sama dengan 95, maka grade-nya itu A. Kalau misalnya nilainya lebih atau sama dengan 85, itu grade B. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75, grade-nya C. Dan jika nilainya
lebih besar atau sama dengan 65, grade-nya itu D, dan jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0, nilainya E. Nah, di sini kita buat ya B Indo. Sama dengan if, buka kurung, kita buat B Indo nih. Terus, lebih besar atau sama dengan 95, maka nilainya A. Titik koma, if, buka kurung, jika C5 lebih besar atau sama dengan 85, maka nilainya B, if jika C5 lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya C, titik koma, jika D5, C5 lebih besar atau sama dengan 65, maka nilainya D. Terus, titik koma, jika C5 lebih besar atau sama dengan 0, maka nilainya E. Nah, ini kita periksa dulu ya. Jika C5 lebih besar atau sama dengan 95, maka nilainya A. Jika C5 lebih besar atau sama dengan 85, maka nilainya B. Jika C5 lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya C. Jika C5 lebih besar atau sama dengan 65, maka nilainya D. Jika C5 lebih besar atau sama dengan 0, maka nilainya E. Nah, di sini kan ada buka kurung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka tutup kurungnya juga harus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita enter. Nah, B Indo ini dia mendapat nilai 90 karena kan dia 90 itu lebih dari 85 dan kurang dari 95. Jadi nilainya atau grade-nya itu B. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini ada yang nilainya E karena dia belum remedial. Nah, coba ya di sini kita ganti menjadi BLM. Nah, di sini kita dibuat tuntas karena kan tidak sesuai ya. Ini kan berupa huruf. Nah, jadi di sini kita buat 0 aja. Oke, baru di sini infor juga sama kita buat ya. Sama dengan if, buka kurung, ini D5 lebih besar atau sama dengan 95, maka nilainya A. Nih. Terus, jika D5 lebih besar atau sama dengan 85, maka nilainya B. Jika D5 lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya C. Jika, kita buat dulu jika D5 lebih besar atau sama dengan 65, maka nilainya D. Jika D5 lebih besar atau sama dengan 0, maka nilainya E. Enter. Yes. Nah, di sini nilainya 0 karena dia belum mengerjakan. Tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut ya. Biar cepat ini bisa kita copy paste juga. Cara copy pastenya itu kita copy ini semua, kita copy, kita Ctrl C, lalu kita buat di kolom MTK ini, kita tempel, lalu yang D5 ini kita ganti menjadi E5. Kita ganti jadi E5, ini juga kita ganti jadi E5, ini juga kita ganti jadi E5, ini juga kita ganti E5, ini juga kita ganti jadi E5. Lalu kita tarik ke bawah.
Nah, cepat kan? Sini di IPAS juga kita buat Ctrl V karena IPAS itu ada di kolom F5, berarti kita ganti ini menjadi F5. F5, 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 F5. Enter. Kita tarik ke bawah. Nah, DDK juga sama, kita buat seperti itu ya. Lebih cepat kan? Nah, di DDK ini kan G5 ya. Jadi kita buat di sini G5. G5, G5, nah, oke. Di sini kita buat kontrol, kita belakang. Untuk ranknya itu kita buat sama dengan rumusnya itu rank, buka kurung. Lalu di sini kita buat jumlah nilainya yaitu di sini atau di rata-rata juga bisa. Nih. Lalu titik koma kita buat ini dari sini kita kunci, kita enter. Ada yang salah teman-teman. Kita lihat dulu ya apa salahnya. Nah, oke teman-teman, NA itu termasuk dari salah rumus. Nah, jadi di sini tuh salah rumusnya karena kita harus menambahkan 0. Oke teman-teman, di sini NA ini salah rumus ya. Jadi yang harus kita blok itu dari, ini kan kita buat nih number. Numbernya itu di I5 ini. Lalu titik koma atau pakai koma. Lalu kita tuh ngeblok yang bagian ini sampai ke bawah. Lalu kita kunci. Lalu kita tambahin angka 0. Nah, ini dia. Baru ini tinggal kita seret aja ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita mau mengurutkan ya, dia dari ranknya itu dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Caranya itu kita blok semuanya. Kita blok ininya. Lalu kita klik kanan, pilih sort, lalu custom sort, lalu my data has headers, lalu kita buat sortnya itu dari kolom dari kolom sabar ya, kita cancel dulu. Nah, jadi ini kan sampai ini ya, ini kita blok, coba kalau kita blok semua, kita klik kanan, sort, custom sort, lalu my data has header, lalu kita pilih dari kolom ini dari rank smallest to largest. Oke. Nah, ini dia udah jadi deh. Jadi yang paling tinggi itu nilainya si Mila ya, ada 98, 100. Jadi rata-ratanya 94, ranking 1. Nah, ini kita rapikan biar berantakan. Nah, ini kita kasih warna ya biar nggak terlalu monoton gitu. Kita kasih warna biar lebih menarik, biar enak gitu dibacanya ya. Kita kasih warna ini, lalu kita bold aja. Nah, ini juga buat nama-namanya. Misalnya di sini kita kasih warna di bagian tabel anaknya ini, kita kasih warna. Kita kasih warna, misalnya nih kita kasih dulu nih yang warna ini. Si Mila ini kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna pink mungkin. Atau abu-abu atau biru. Nih biru. Lalu yang nomor 2-nya ini kita kasih warna putih.
Nah, jadi caranya itu kita blok. Jadi daripada mewarnai satu-satu secara manual, ini ada cara otomatisnya. Jadi kita pilih dulu mana warna yang akan kita jadikan untuk mewarnai tabelnya. Lalu setelah kita blok, lalu kita pilih ini format painter. Nah, ini kan dia sudah seperti ini ya. Ini tinggal kita seret saja ke bagian yang akan kita warnai. Kita panjangin. Nih. Oke deh, dia langsung terotomatis mewarnai langsung. Di sini juga kita kasih warna nilainya ini. Kita kasih. Nah, otomatis deh terwarnai tanpa harus mewarnai satu-satu atau secara manual. Nah, oke teman-teman, setelah kita membuat data-data ini, selanjutnya saya akan membuat diagram. Jadi untuk mengetahui seberapa peningkatan dari nilai-nilai siswa dan siswi. Caranya itu, di sini saya akan membuat diagramnya itu sesuai dengan nama, misalnya si Mila. Jadi di situ mau ngelihat kayak peningkatan nilai B Indonya itu seberapa grafik atau diagramnya. Caranya itu kita blok bagian namanya ini sampai ke nilai DDK ini. Lalu kita pilih ke menu insert. Lalu kita pilih yang ini. Insert column or bar chart. Di sini ada yang 3D, ada yang 2D, ada macam-macam. Di sini saya akan menggunakan yang 2D. Nah, lalu di sini saya akan mengatur di mana saya akan meletakkan diagram atau statistiknya gitu. Di sini kita juga bisa mengedit desain dari chartnya dengan mengganti judulnya. Di sini saya akan ganti judulnya menjadi data nilai siswa. Data nilai siswa. Terus di sini juga kita bisa mengubah warna-warnanya. Nih, di sini ada warnanya ini bisa kita ganti. Nih, kita ganti. Names-nya di sini kan kita sudah tahu nih kalau misalnya yang warna biru itu berarti bahasa Indonesia. Jadi ini tuh urut ya. Jadi yang biru itu bahasa Indonesia, yang merah itu informatika, terus yang abu-abu itu MTK, yang kuning IPAS, dan yang biru cerah ini DDK. Nah, ini kan ada beberapa yang kosong, yang tidak ada tabelnya itu karena dia belum mengerjakan tugas atau ininya nol ya, jadi belum diisi. Nah, jadi di mana kita akan merename nih seriesnya ini, kita pilih yang ini, chart filters, lalu yang biru ini kita rename nih, edit series. Di sini kita ganti jadi B Indo. Nah, terus yang warna merah itu import. Yang merah itu import. Kita tulis di sini. Nih, import. Terus yang abu-abu itu MTK. MTK. Yang kuning itu IPAS. Dan yang biru itu DDK. Oke, nah ini dia hasilnya. Ini berupa tabel tentang nilai-nilainya. Di sini ada ketentuan nilainya untuk menentukan grade. Lalu di sini ada rumus-rumusnya. Dan di sini adalah grafik atau diagram hasil dari nilai-nilai yang sudah direkap. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.